Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mubarokah, mahasiswi Tieshas Al-Jailani, Prodi Ekonomi Syariah semester 1 dengan NIM 22501018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang terdapat pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro syariah, yaitu materinya tentang distribusi dalam ekonomi mikro Islam. Apa itu distribusi? Nah, distribusi dalam ekonomi Islam adalah cara membagi kekayaan dan sumber daya agar tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja, tetapi bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Distribusi yaitu bisa melalui mekanisme pasar, kemudian bisa juga melalui mekanisme ziswaf. Distribusi yang dilakukan melalui mekanisme pasar yaitu seperti upah dan juga keuntungan. Sedangkan distribusi yang dilakukan instrumen Islam yaitu seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, atau yang biasa disebut dengan ziswaf. Dalam kegiatan ekonomi, distribusi dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah praproduksi, yang kedua adalah pasca produksi, dan yang ketiga adalah redistribusi. Ziswaf itu berperan penting dalam menciptakan keadilan sosial. Zakat bersifat wajib, infak dan sedekah bersifat sunnah, dan wakaf yaitu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Distribusi adalah keadilan, sedangkan ziswaf adalah solusinya. Kesimpulannya adalah distribusi dalam ekonomi mikro Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Dengan penerapan ziswaf yang baik, kesenjangan ekonomi dapat dikurangi. Demikian penjelasan mengenai distribusi ekonomi mikro Islam dari saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang upaya menuju tipologi maslahah oriented economic man. Apa sih maslahah oriented economic man itu? Maslahah oriented economic man yaitu tipe perilaku ekonomi ideal dalam ekonomi mikro Islam. Dijelaskan bahwa terdapat 3 tipologi manusia ekonomi yang memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, konvensional economic man, kedua, aseptic economic man, dan yang ketiga adalah apathetic economic man. Pertama, konvensional economic man, yaitu terlalu berorientasi pada kepentingan diri sendiri, mengabaikan nilai akhirat, dan mendorong individualisme dalam konsumsi, produksi, dan distribusi. Kemudian yang kedua yaitu ascetic economic man, yaitu salah memahami zuhud dengan menjauh dari dunia secara berlebihan, minim produktivitas, dan konsumsi yang sangat terbatas sehingga tidak mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu apathetic economic man, yaitu tidak memiliki motivasi bekerja, bergantung pada orang lain, dan menjadikan kemalasan sebagai pola hidup. Dalam ekonomi Islam, manusia bukan sekedar pencari keuntungan, ia adalah penjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Islam menawarkan jalan tengah, yaitu maslahah oriented economic man. Manusia ekonomi yang bekerja, berproses, dan mengkonsumsi bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk kebaikan bersama. Karena dalam Islam, bekerja adalah ibadah dan mencari manfaat adalah tujuan. Ekonomi bukan tentang siapa yang paling untung, tetapi siapa yang paling memberi manfaat. Inilah jalan maslahah oriented economic man. Bekerja dengan iman, berusaha dengan tanggung jawab, dan menjadikan kemaslahatan sebagai tujuan hidup. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.